Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi, peserta uji kinerja UKMPP dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana dengan nomor peserta PPG 2015-027-47109. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengambil satu praktek video pembelajaran di kelas 10 Merdeka SMA Negeri 8 Makassar dengan materi angka penting dan notasi ilmiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran, ya ketua kelasnya siapkan dulu. Sejam. Oke nih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Jadi dengar namanya Andi Afifah, Aziza, iya, Hadir Ibu. Iya, Hadir Bu. Muhammad Haikal, Hadir Bu. Muhammad Fafian, Nurul Ananda, Aulia, Nur Sainah, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Reski Faslim, Bu. Muhammad Rulin, Hadir. Devika, Hadir Bu. Anji Siti Nur Nafisa, Hadir Bu. Muhammad Prabu, Hadir Bu. Andi Rahmat. Hadir Bu. Jadi hadir semua ya. Sekarang kita masuk materi angka penting dan notasi ya. Jadi sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu akan tanya tentang materi yang Ibu tahu ya. Jadi minggu lalu kita pelajari pengukuran. Nah, siapa yang pernah melakukan pengukuran? Saya. Coba dia pengukuran apa? Contohnya itu Bu, pengukuran badan. Terus, Ayo Bu, apa lagi? ukur berat badan. Berat badan. Yang lain? Ukur buku paket. Ukur buku paket. Jadi kalau kita mengukur, apakah kita memiliki nilai? Jadi kalau nilainya, misalnya kalau coba ukur bukunya, saya bisa ukur berapa panjang bukunya? Kalau mengukur berapa dari mengukur? Makanya dia ukur bukunya berapa? 2,7. 20,5 ya. Terus yang lain? Bapak. Selain 20,5? 25. 21 pas atau apa? 25 pas. Terus yang lain? 25. Pas tidak? Pas. Jadi sini ada 3 ya. Jadi ada 20,5, ada 21,00, ada 25,00. Jadi angka ini ada angka pasti sama angka kiranya. Jadi sebelum kita mulai, kita masuk dulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya di sini, jadi peserta didik dapat memahami apa itu angka penting. Terus yang kedua, peserta didik dapat memahami cara penulisan notasi ilmiah. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan notasi ilmiah. Dan yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memiliki karakter kerjasama berkritis dan kreatif dengan baik ya.
Itu model pembelajaran PPLY. Jadi ada 5 langkah yang dilakukan sebentar. Jadi yang pertama itu mengorientasikan peserta didik pada masalah. Yang kedua mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah ya. Baik, kita lihat dulu videonya. Jadi bisa diperhatikan jadi sebentar kalau modelnya harus pada dari sekiannya. Saya Di video kali ini ya, akan saya membahas mengenai dari angka notasi ilmiah. Kata penting dan notasi ilmiah ini adalah dua hal yang paling sering kita gunakan dalam eksperimen ataupun praktikum di lab. Jadi sebenarnya sebagai asing lagi untuk kalian. Di sini akan kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting biasanya akan menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Oke, sekarang kita menuju ke aturan penulisan angka penting. Dalam menulis angka penting terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2,34. 2,34 ini berarti dia memiliki 3 angka penting. jadi 3 angka penting ya. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 70,6. Di sini angka nolnya terletak di antara angka 7 dan 6. Berarti dia memiliki 3 angka penting. Kalau misalnya 2006. Nah, 2006 itu berarti ada 4 angka penting. Aturan yang ketiga yaitu angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2000. Kalau nol masih ditulis berarti dia termasuk angka penting. Aturan yang keempat, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol baik di kiri maupun di kanan koma bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,04 itu berarti dihitung 1 angka penting. Contoh lainnya misalnya ada 1,000140. Apa ada nol lagi di depan? Berapa angka penting? Di sini berarti bisa kita katakan dia terdapat 1, 2, 3 ada 6 angka penting. Sementara nol yang di sini bukan termasuk angka penting. Ya, baik di kiri maupun di kanan koma. Ini kan di kiri koma, yang ini kan di kanan koma, berarti dia tetap tidak termasuk angka penting. Kita lanjut dengan aturan yang keempat. Aturan yang kelima. Aturan yang kelima yaitu semua angka sebelum faktor pengali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Contohnya 1,2 kali 10 pangkat 2. Berarti di sini dia hanya memiliki 2 angka penting. Jadi angka yang berada di depan angka pengali itu yang kita sebut sebagai angka pentingnya. Sudah ya? Ya sudah jelas tentang aturan angka penting ya. Jadi pengertian angka penting. Jadi angka penting adalah angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Jadi banyaknya angka penting itu menunjukkan tingkat ketelitian dalam pengukurannya. Jadi sama. Jadi angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Jadi di mana angka pasti adalah angka yang sudah pasti atau angka tidak diragukan lagi nilainya. Sedangkan kalau angka taksiran itu angka yang diragukan atau angka yang didapat dari ketelitian atau ketidakpastian alat ukur. Jadi misalnya kalau ini tebal ukur, jadi 1,69
3 ya. Jadi 1,69 itu angka pasti dan 3-nya itu angka taksiran. Nih, jadi ini aturan angka penting sama saja nih video ya. Jadi misalnya yang pertama itu semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi misalnya 11,3256 berapa angka pentingnya? Nah. Terus yang kedua semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau ini 50,006 berapa angka pentingnya? Nah ya. Terus yang ketiga angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Jadi misalnya ini 0,000789 berapa angka pentingnya? 3 ya. Jadi ini ya 00-nya tidak dihitung. Jadi 789 saja dihitung. Terus yang keempat semua angka 0 yang terletak di belakang tanda desimal adalah angka penting. Jadi kayak ini 67,5000. Berapa angka pentingnya? 6 ya. Jadi ini 0-nya tetap dihitung. Karena dia di belakang angka desimal. Terus yang terakhir penulisan angka penting dengan notasi garis bawah berakhir pada angka yang diberi garis bawah dan angka selanjutnya adalah angka bukan angka penting. Jadi contoh ini 125 garis di bawahnya baru 0, jadi berapa angka pentingnya? 3 ya. Karena 0 di sini tidak kan, di garis bawahnya. Terus kalau yang kedua 10.000. Jadi 1 baru garis bawah. Jadi berapa angka pentingnya? 2. Ya sudah jelas sampai di sini? Jadi kan sama ya. Kalau pembulatan. Kalau aturan pembulatan. Jadi misalnya kalau angka dibaca apa kalau begini? Di bawah Angka di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Misalnya 1,534. Jadi dia tetap 1,53 ya. Karena dia 4 di bawah angka 5 ya. Terus yang kedua angka di atas 5 dibulatkan ke atas. Misalnya 11,789. Jadi bisa ditulis 11,79 ya. Yang ketiga angka 5 dapat dibulatkan ke atas dan ke bawah jika angka sebelum angka 5 adalah bilangan genap, maka dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angka sebelum angka 5 adalah bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas ya. Jadi jelas contohnya 12,64 garis bawah baru 5, jadi 12,64. Terus 8779 dibulatkan menjadi 8,78 ya. Sudah jelas. Kalau ini notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu digunakan untuk mempermudah dalam penulisan bilangan yang besar ataupun yang kecil. Misalnya bilangan dinyatakan dengan A pangkat 10 N ya. Jadi dengan 1 dibaca tuh lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 9, dan N adalah bilangan bulat ya. Jadi kayak gini. Aturan penulisan notasi ilmiah ya. Jadi yang pertama pindahkan tanda desimal atau koma sampai hanya tersisa 1 angka di sebelah kiri tanda desimal. Yang kedua, hitunglah jumlah angka yang dilalui oleh tanda desimal atau jumlah angka ini menunjukkan nilai N. Jadi kalau kayak ini contohnya, dibaca berapa nih? 40 juta kilogram. Jadi itu sama dengan 4 kali 10 pangkat berapa? 7. Kenapa pangkat 7? Nolnya ada 7 ya. Jadi 4 kali 10 pangkat 7 kilogram. Terus yang kedua, contoh yang kedua 0,00015. Jadi ditulis 1,5 kali 10 pangkat minus 4. Karena nolnya ada 4 ya. Jadi
0,nya 10 minus ya. Kalau dia 10 pangkat artinya ini di belakangnya 0 kan? Ya sudah jelas. Sekarang ibu bagikan LKPD jadi masing-masing mengerjakan. Jadi tentang angka penting sama notasi tentunya ya. Jadi tulis nama kelompoknya ya, nama kelasnya. Jadi kegiatan pertama, jadi ada 2 kegiatan yang dilakukan ya. Jadi yang pertama itu kasus tentang penulisan bilangan sangat besar dan sangat kecil ya. Misalnya yang pertama, apa yang terjadi jika perhitungan dilakukan pada bilangan sangat besar? Misalnya tentukan hasil perkalian dari 2 juta dengan 3 juta. Jadi tanpa menggunakan kalkulator, bagaimana? Terus yang kedua, dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, kalikan 5 juta dengan 3 juta, berapa nilai yang muncul pada kalkulator? 5 juta kali 3 juta. Terus yang C, hasil yang dapat kita simpulkan bagaimana? Kalau yang A, yang B bagaimana? Jadi beda hasilnya kalau pakai kalkulator sama yang dihitung manual tuh. Kan pasti kalau di kalkulator bagaimana? Pasti 10 pangkat berapa? Jadi kalau kegiatan pertama dia bilangan yang sangat besar, kegiatan yang kedua bilangan yang sangat kecil. Baru pada kegiatan kedua Anda melakukan pengukuran ya dengan menggunakan mistar. Jadi ukur spidolnya dengan menggunakan mistar dengan skala sentimeter. Jadi berapa yang terbaca pada skala. Jadi di sini kita menentukan angka pasti, taksiran sama angka pentingnya ya. Jadi kalau sudah selesai nanti kita kembalikan. Ada yang mau ditanyakan?
jangan baca yang kalau banyak nolnya. Dan sama kalau kita pakai kalkulator biasa kita harus muncul 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus berapa kalau dia yang lain bagaimana? Yang lain pakai ini juga. Ini kalau kayaknya temannya kalau di sini dia 1,5 kali 10 pangkat 13. Ini kayaknya cuma kita pangkatnya. Berapa? 13. Yang lainnya berapa? Sama? Betul pangkatnya. Cuma kalau dia nih kalau biasa dia pakai 10 pangkat di atas yang kecil minus atau positif plus. Jadi supaya kau bandingkan. Kalau kita pakai kalkulator sama hitung biasa. Kan kalau hitung biasa langsung saya hitung berapa nol terus. Ada message nih. Ini beneran. Bisa juga 15 kali 10 pangkat 12 bisa juga 1,5 kali 10 pangkat 13. Ya bisa 15 kali 10 pangkat 12 maksudnya 15 atau 1,5 kali 10 pangkat 13. Nah ini tidak mau jadi ini pada ada pangkat 13. Terserah untuk 15 ini juga
baru 3 koma, artinya pangkatnya berapa? Jelas di sini. Di 1,5 ini menunjukkan pangkat. Itu kan hasil pencarian. Beda artinya kalau pangkat 300 artinya kalau pangkat 300 ini 1,5 dikali Dengan menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan kalkulator. Sudah. Ya, sekarang kita mempresentasikan ya. Jadi yang maju kelompok 1. Maju deh. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil dari LKPD. Semua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD angka penting dan notasi ini. Kegiatan satu kasus penulisan bilangan sangat besar dan sangat kecil untuk mengetahui apa yang terjadi jika perhitungan dilakukan pada bilangan sangat besar. Tentukan hasil perkiraan 2 juta dengan 3 juta tanpa menggunakan kalkulator. Tuliskan hasilnya. Hasilnya adalah 6 miliar. Dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, kalikan 5 juta dengan 3 juta. Berapa nilai yang muncul pada kalkulator? Jawabannya adalah 1,5 kali 10 pangkat 13. Bisa diperhatikan yang lagi ya jawabannya. Apa hasil yang dapat peserta didik simpulkan dari hasil A dan hasil B di atas? Jawabannya adalah ketika kita menggunakan kalkulator maka hasil penyelesaiannya menggunakan perpangkatan. Tetapi ketika kita menghitung tanpa menggunakan kalkulator maka hasilnya langsung pada nilai akhir. Untuk mengetahui apa yang terjadi jika perhitungan pada bilangan sangat kecil. Bisa teman yang baik-baik A. Tentukan hasil perkalian 0,000025 dengan 0,00004 tanpa menggunakan kalkulator. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 0,00000001. B. Dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, kalikan 0,00002 dan 0,00004. Berapa
Nilai yang muncul pada kalkulator adalah 1 kali 10 minus 1 kali 10 pangkat minus 13. C. Apa hasil yang dapat peserta didik simpulkan dari hasil A dan B di atas? Dari hasil A dan B, kita bisa menyimpulkan bahwa kalkulator smartphone mungkin tidak selalu akurat dalam menangani bilangan yang sangat kecil karena keterbatasan dalam representasi bilangan floating point. Kegiatan 2. Kegiatan 2. Ulang perjanjian dengan ukuran besar di atas. Masukkan data hasil pengukuran ke dalam tabel berikut. Alat ukur, besar, dalam satuan, dalam satuan sentimeter. Data yang terbaca jelas di skala 14 cm, maka perkiraan menjadi skala 0,5 cm, hasil pengukuran 14 cm. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau tanggapi? Ya, aplaus untuk kelompok tadi ya. Sekarang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami selaku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil perhitungan angka penting dan notasi ilmiah. Kegiatan pertama, hasil perkalian dari 2 juta dikali dengan 3 juta adalah 6 triliun. Yang kedua, dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, perkalian 5 juta dikali dengan 3 juta adalah 1,5 dikali 10 pangkat 13. A. Tentukan hasil perkalian 0,000025 dengan 0,000004 tanpa menggunakan kalkulator. 0,000001 atau bisa disebut 1 dikali 10 pangkat minus 11. Dengan menggunakan kalkulator yang ada di smartphone, kalikan 0,000002 dan 0,000004. Berapa nilai yang muncul pada kalkulator? Hasilnya 8 kali 10 pangkat minus 14. Kesimpulannya, adanya perbedaan hasil dari menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan kalkulator. Kegiatan 2. Mendapatkan angka penting dengan pengukuran alat dan bahan. Islam dengan skala centimeter. Ukur 8 kilo dengan pedometer di atas. Masukkan data hasil pengukuran ke dalam tabel berikut. Alat ukur mistar. Angka yang terbaca jelas di skala 14 cm. Angka perkiraan melebihi skala 0,5 cm. Hasil pengukurannya adalah 14,5 cm.
Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari menanggapi fokus yang berkelompok dua. Semua kelompok sudah memperhatikan hasil KPD-nya. Sekarang kita akan menyimpulkan dari materi yang tadi yang dipelajari tentang angka penting dan notasi ilmiah. Jadi siapa yang tahu apa itu angka penting? Angka penting adalah angka yang Angka penting adalah semua angka yang berasal dari pengukuran. ada yang lain? Semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka yang diperoleh dari pengukuran, ada yang lain? Jadi angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang memiliki angka pasti dan angka taksiran. Terus kalau notasi ilmiah apa itu? Notasi ilmiah untuk mempermudah dalam perhitungannya, misalnya kalau dia bilangan berpangkat ya, jadi tidak terlalu banyak ditulis nolnya, tinggal tulis pangkatnya saja. Ya sudah jelas tentang notasi ilmiah sama angka penting? Sudah. Nah, jadi sebelum ibu akan memberikan tes sampai di mana yang sudah dipelajari. Ibu kasih asesmen formatif sama lembar survei pendidik. Masing-masing dikerja ya. Tulis nama dan kelasnya. Bagaimana pengetahuannya tentang materi angka penting dan notasi ilmiah? Dan yang kedua, lembaran kedua, lembar survei peserta didik. Jadi jelas ya? Yang sudah betul. Itu sama kelasnya ya. Mau di mana tulis jelas? Terus di atasnya. Gimana nomor 3 itu? Apa? Gimana nomor 3? Sudah Mak Bu. Kalau panjangnya Lebar apa ada ya? sudah. Nih, kumpul. Apalagi Jadi sudah semua ya? Jadi minggu depan kita akan mulai
dapat nilai yang bagus. Jadi untuk kelasnya siapkan dulu. Teman dulu. Bersedia. Berdiri.